Oke. Oke, kita ngomongin kapitalisasi dan akronim ya. Jadi, oke. Jadi yang namanya huruf kapital itu ya, teman-teman. Pertama, pasti huruf pertama itu dalam sebuah kalimat pasti huruf kapital. Iya. Kecuali kalau memang itu adalah sebuah nama merek. Walaupun ini kayaknya agak debatable ya, agak diperdebatkan gitu, agak diperdebatkan karena ada yang bilang bahwa ya tetap aja harus huruf huruf kapital. Cuma kan kalau misalnya gini, kayak misalnya kita nulis iPhone, misalnya misalnya iPhone iPhone 16 rilis di pasar, di pasaran misalnya gitu. Kan I-nya itu kan nggak mungkin huruf kapital gitu kan, karena itu memang sudah sebagai brand identity, jadi sudah identitas merek. Jadi yang namanya identitas merek itu yang nggak bisa kita ubah-ubah sekalipun dia di huruf, sekalipun dia di awal kalimat gitu ya. Nah, terus aturan berikutnya itu adalah kapitalisasikan semua unsur kata ulang sempurna dan kata ulang semu. Jadi ini kalau kita ngomong soal judul ya. Kalau di judul kata ulang sempurna itu yang mana? Kata ulang sempurna itu adalah kata ulang yang misalnya dia dua unsur katanya itu diulang secara sempurna. Misalnya anak-anak gitu ya. Bukan misalnya beranak-anak, enggak. Itu enggak sempurna karena yang satu ada imbuhan ber, yang satunya enggak. Gitu misalnya. Atau misalnya bergotong royong, itu bukan sempurna karena satu bergotong, satu royong. Beda. Jadi harus sama. Harus sama anak-anak. Buah-buah. Kalau buah-buahan itu enggak sempurna. Karena ada imbuhan an di belakang. Ya kan? Jadi harus kapitalisasi semua unsur kata ulang sempurna dan kata ulang semu. Kata ulang semu itu adalah kata ulang yang sebetulnya dia bukan, karena gini, kalau anak-anak itu kan artinya banyak anak ya. Tapi kalau misalnya kupu-kupu itu kan sebetulnya satu kata, cuma bentuknya seperti seolah-olah kata ulang. Tapi bukan berarti ada banyak kupu, tapi ya memang bentuk kata itu memang diulang kata. Nah, itu namanya kata ulang semu. Paru-paru, kupu-kupu, kura-kura, nah, kunang-kunang. Nah, itu adalah namanya kata ulang semu. Kuncinya adalah kalau dalam judul, semua bentuk kata ulang yang bentuknya sama diulang, itu pasti dia harus ditulis kapital. Kemudian, kapitalisasikan kata yang tidak termasuk kata tugas, kecuali di awal kalimat. Nah, kata tugas itu apa? Kata tugas itu termasuk konjungsi dan preposisi. Ini ada nggak yang pertemuan sebelumnya ikut? Ada yang ikut nggak sebelumnya? Ada, oke. Ini dicatat ya. Jadi buat teman-teman yang ini saya selalu ada bentuk-bentuk preposisi yang harus minimal kita hafal, gitu ya. Ada 11. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. 11. Ya. Kalau ketemu kata-kata tersebut di tengah-tengah judul, itu sudah pasti tidak akan ditulis kapital. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97 tentang bla bla bla. Undang-undangnya, undang-undang itu artinya dia kata ulang apa? Sempurna ya. Maka undang-undang harus huruf kapital. Nomor sekian, tahun sekian. Tentang itu adalah preposisi. Maka tadi kita ingat di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Oh, ada tentang. Berarti tentang dalam judul tidak boleh huruf kapital. Gitu. Ya. Ingat nggak? Coba Harry, coba. Ingat nggak? Coba. Coba. Apa Harry? R. Di, ke, dari, pada, kepada, dengan, dalam, bagi, oleh, tentang. Oleh, untuk. Oh, Coba. oleh Di, untuk nah, ya, catat ya. Di, ke, ke, dari, dari, pada, kepada, dalam, dalam, mm,
dengan dengan untuk bagi untuk untuk dulu untuk untuk bagi bagi oleh oleh tentang yuk lagi di ke daripada kepada dengan dalam dalam untuk bagi oleh tentang. oleh tentang oke ya oke Kenara yuk coba oke Iya, Kak. ya coba apa tadi ada 11 Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. oke ingat ya pokoknya di ke daripada kepada dalam dengan untuk bagi oleh tentang itu kalau ada di judul di tengah judul ya, bukan di awal judul ya. Kalau di tengah judul dia sudah pasti huruf kecil, dia nggak boleh ditulis huruf kapital. Kalau teman-teman sudah hafal di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang ini, gampang. Nanti kalau kita ngomongin struktur kalimat, pola kalimat, SPOK, ya subjek, predikat, oleh objek, keterangan, itu udah gampang karena kita udah tahu oh kalau ada misalnya preposisi dia pasti namanya unsur keterangan. Tapi itu nanti. Tapi setidaknya kita harus tahu basicnya dulu. Nah, oke, ini yang pertama ya, ini standar ya. Huruf pertama awal kalimat itu pasti harus huruf kapital, ya dong. Kecuali nama merek yang diawali huruf kecil. Kayak misalnya iPhone terbaru laku keras di pasaran. Ya ini ada huruf I, cuma ini kan dia sebagai bagian dari merek, nama merek. Jadi nama merek itu harus huruf sesuai dengan penamaannya, gitu. Sesuai dengan penamaannya. Kemudian huruf pertama unsur nama diri termasuk julukan. Ya, pasti nama ya. Nama itu pasti huruf kapital semua, tapi yang perlu diingat di sini adalah julukan. Nah, julukan kota, negara, kota pelajar, kota kembang, negeri sakura, zamrud khatulistiwa dan sebagainya itu harus huruf kapital. Bapak Koperasi Indonesia, ya. Apalagi misalnya Bapak Pembangunan Indonesia gitu. Ya itu semua harus huruf kapital. Karena bayangkan itu adalah nama. Jadi Bogor dijuluki sebagai kota hujan, maka kota hujan harus ditulis kapital. Karena itu adalah julukan. Ingat julukan itu adalah nama. Jadi nama pasti harus diperlakukan dengan huruf kapital. Oke. Huruf pertama kalimat dalam petikan langsung. Nah, pasti ya. Adik bertanya, koma, kapan kita pulang? Maka K di sini dia harus huruf kapital. Berhati-hatilah nak, B-nya harus huruf kapital. Mereka berhasil meraih medali emas. Kapital. M-nya harus huruf kapital. Kecuali jika kata pertama yang mengawali kutipan langsung masih merupakan sambungan dari kutipan sebelumnya. Misalnya kayak gini, besok pagi katanya, nah ini masih koma nih, katanya, terus masih koma lagi. Mereka akan berangkat. M-nya di sini nggak kapital. Dia kapital kapan? Kalau di sini setelah katanya titik. Ingat, kalau setelah titik, ya, 3. Setelah titik, tanda tanya atau tanda seru pasti harus kapital. Udah, 3. Karena kalau titik itu artinya kalimat aktif ya. Kalimat pernyataan. Kalau tanda tanya, dia kalimat tanya. Kalau tanda seru, dia kalimat perintah atau kalimat seru. Kalimat perintah. 3 tanda ini setelah titik, setelah tanda tanya atau setelah tanda seru, dia harus huruf kapital. Gitu. Jadi, kalau modelnya seperti ini, karena kadang sering di soal seperti itu gitu ya, orang-orang terkecoh gitu. Oh, berarti yang M-nya di sini harusnya huruf kapital. Kan kata pertama dalam kutipan langsung, tunggu dulu. Kalau di sini masih ada tanda koma, maka di sini masih harus huruf kecil. Karena sebetulnya bisa aja kan dia tulis besok pagi mereka akan berangkat, koma katanya. Boleh, tapi mau dipenggal di tengah, kadang suka gitu kalau teman-teman ada yang suka sering baca-baca novel atau baca cerita gitu ya, cerpen, kadang formatnya suka seperti ini, besok pagi, koma, eee kutip tutup, katanya, koma lagi, mereka akan berangkat. Jadi dia masih dalam satu kesatuan. Oke. Kemudian, huruf pertama setiap nama agama, oh ya sudah pasti ya. Nama agama, nama kitab suci ya, itu sudah pasti harus ditulis dengan huruf kapital.
Yang terbaru itu sekarang Al-Quran itu harus ada apostrofnya di sini. Al-Qur, kemudian ada huruf, ada tanda petik ya, apostrof. Gitu. Kemudian, gelar kehormatan keturunan keagamaan akademik plus nama. Ya, ya Sultan, jadi kayak ada gelar Sultan, Haji, Imam, Nabi, Raden Ajeng, Doktor, segala macam. Itu pasti harus huruf kapital. Kalau penulisan dalam tulisan-tulisan kayak dalam agama Islam gitu ya, ya seperti ini. Kalau subhanahu wa ta'ala ya S-nya huruf kapital. Jadi bukan S besar, W besar, T besar gitu ya, tapi S besar, W, T, titik. Sallallahu alaihi wasallam, SAW, S, A, huruf kecil, titik. Karena dia itu dianggap sebagai satu kata, dipendekkan. Alaihi salam, A titik, S titik. Radhiyallahu anha, R titik, A titik, seperti itu. Jadi penulisannya yang betul seperti ini. Itu. Jadi yang huruf kapital hanya yang ini untuk Allah aja. Kemudian huruf pertama unsur nama gelar yang dipakai sebagai sapaan. Oke. Jadi ingat, jadi kita itu nggak usah menghafal semuanya, tapi kita hafal konsepnya, ya, hafal konsepnya. Yang pertama tadi apa? Kata pertama, ya, huruf pertama dalam setiap kalimat pasti huruf kapital. Yang kedua, nama. Apapun yang ada namanya, oh sebentar. Oke, sorry, lanjut. Jadi yang namanya pertama itu adalah huruf pertama dalam setiap awal kalimat, kemudian nama, apapun itu yang ada unsur namanya. Yang kedua itu adalah sapaan. Sapaan. Jadi, selamat datang yang mulia, terima kasih Kiai, selamat datang, selamat pagi dokter, selamat pagi Prof, mohon izin komandan. Jadi karena kita menyapa, itu harus huruf kapital. Apalagi yang kita sapa, misalnya. Nadif, apalagi yang kita sapa biasanya? Kalau kayak contoh tadi, Kak, gimana kayak nak, Nah, nak, iya, Pak, iya, nak berarti kapital. kapital. Kak, Bu, Kak, ya gitu. Kak juga ya berarti ya Kak, Kak. iya. Jadi gitu, Kak, Bu, Dek, Pak, semua yang kita pakai untuk menyapa. Jadi nggak usah hafalin satu persatu, tapi kita hafalin konsepnya. Oh, nama pasti huruf kapital. Kalau huruf awal pasti kapital. Yang kedua adalah sapaan. Semua yang kita sapa. Sekarang kita logikanya kayak gini. Kalau misalnya disebut saudara-saudara sekalian, apa yang kapital di situ? Ada yang Saudara, saudaranya salah satu aja atau dua-duanya? dua-duanya karena sempurna. Karena sempurna. Nah, kayak gitu. Jadi paham ya? Jadi kita belajar itu cuma butuh kita pahami konsepnya, kita nanti ngerti sendiri. Jadi nggak perlu dihafal. Nggak perlu dihafal. Oke, lanjut. Kemudian unsur nama, jabatan, dan pangkat dan nama ya. Presiden RI Joko Widodo, Panglima TNI. Jadi semua yang ada jabatannya ya atau pangkat ya, CEO, VP, Ratu ya itu sudah pasti harus ada huruf kapital ya. Nah, oh sebentar. Nah, tapi ini juga harus diperhatikan ketika modelnya seperti ini. Perhatikan ya, misalnya gini. Anak-anak Pak Ahmad bercita-cita menjadi seorang presiden. Apakah di situ presiden hurufnya kapital atau enggak?
Gimana? Ana gimana Ana? Ana. Enggak kapital, Kak. Enggak. Oh, Ana ini cewek cewek. Ana ini cewek cowok. Namanya Masih perempuan sih. ah? Masih perempuan sih. Pasti perempuan. Tadi yang ngomong tadi, oh saya pikir tadi berarti ada yang nyaut tadi ya. Saya enggak. Tadi Oke. saya ngomong nggak? Siapa itu? Siapa? Oh, siapa? Rasya ya? Iya, Kak, tadi. Oh iya, sorry. Tadi saya pikir saya ngeliatnya tadi Ana tiba-tiba yang nyaut laki-laki. Oke. Jadi P-nya huruf kecil ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, eh minggu depan kami akan ke Istana Negara bertemu presiden. Presiden di situ kira-kira huruf kecil atau huruf besar? Rasya gimana Rasya? Minggu depan Eh, kami akan ke kayaknya Istana besar ya, Negara Kak. bertemu presiden. Ah, Besar kayaknya. kenapa besar? Kan nggak ada namanya, nggak ada unsur nggak ada diikuti nama. Mungkin karena itu sebagai kata ganti. Kata ganti. Iya. Iya benar, kata ganti ya. Nah, Ya, kata ganti. Jadi kita juga sebagai sapaan ya. Tapi di situ kita udah tahu belum presiden yang maksud presiden siapa? belum tahu. Hah? Kalau misalnya konteksnya di Indonesia kita tahu nggak itu siapa maksudnya? Tahu kayaknya. Ya pasti Tahu, dong. tahu, tahu. Pasti Pak Pasti, Jokowi. pasti. Maksudnya Pak Jokowi kan? Oh, itu pasti, itu pasti. Iya dong, ya kan? Ya kan? Lapor Pak Presiden. Nah, itu sudah pasti kan sudah pasti orangnya sudah ada. Ya kan? Artinya apa? Iya, betul. Artinya kita harus lihat konteksnya. Kalau misalnya dibilang bahwa saya, misalnya adik bercita-cita menjadi seorang presiden. Presiden ya hanya presiden gitu ya. Hanya sebuah jabatan presiden. Tapi kalau dibilang besok atau para menteri hari ini para menteri hari ini dipanggil ke Istana Negara untuk rapat dengan presiden. Kita sudah tahu presiden yang dimaksud adalah pasti the one and only ya Joko Widodo, kan kita nggak punya dua presiden, ya kan? Kalau ketika bilang Presiden Amerika Serikat memerintahkan bla 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 bla, ya kita sudah pasti tahu pasti namanya Joe Biden. Artinya presiden di situ adalah sebagai kata ganti, Karena dia sebagai kata ganti, maka dia sudah merujuk pada satu orang, maka dia harus huruf kapital. Sama contohnya kayak gini misalnya. Hari ini Pak Bupati berkunjung ke desa. Pak Bupati di situ P sama B-nya huruf kapital atau enggak? Kapital, Kak. Kenapa? Karena sama sih alasannya. Alasannya Karena sama ya. Jadi kayak gitu ya. Karena sudah tahu pasti Pak Bupati di situ ya sudah mengacu pada seseorang gitu ya. Jadi dia hanya seperti kata ganti. Gitu, dia hanya seperti kata ganti. Jadi jangan terkecoh ya. Jadi kita bedakan. Jadi ada orang kadang bilang bahwa oh itu kan nggak diikuti nama. Iya betul tidak diikuti nama, tapi dia menggantikan. Dia sebagai kata ganti. Gitu. Jadi kalau hari ini Gubernur Papua bla 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 bla, ya Gubernur Papua sudah pasti ada namanya gitu kan. Karena itu dia kita pakai sebagai sebagai kata ganti, dia tetap huruf kapital. Oke. Nama bangsa, suku bangsa, negara, dan bahasa. Ini tidak huruf kapital namanya, tapi B, S, B dan negara itu nggak pernah huruf kapital. Jadi kayak bangsa Indonesia, B-nya tetap huruf kecil. Suku Dani, S-nya tetap huruf kecil. Bahasa Inggris, B-nya huruf kecil. Negara, N-nya huruf kecil. Pemerintah juga, pemerintah huruf kecil. Tapi ada sedikit pengecualian ya, maksudnya sini dalam arti ini hampir jarang ditanyain sih. Ini hampir jarang ditanyain. Jarang sekali. Cuma biasanya kalau ada yang tanya pemerintah itu P-nya kecil atau huruf kapital, tergantung. Kalau dia diikuti dengan nama lengkap atau nama resmi. Nama resmi Indonesia kan Republik Indonesia ya. Republik Indonesia bukan NKRI ya. NKRI bukan. Tapi Republik Indonesia itu adalah nama resmi negara kita. Maka pemerintah Republik Indonesia
R-nya kapital, I-nya kapital, P-nya kapital. Tapi kalau pemerintah Indonesia, P-nya huruf kecil. Gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan pemerintah Amerika, P-nya kecil atau enggak? Kecil. Kecil, karena yang nama resmi adalah Amerika Serikat. Ya, jadi kayak gitu. Kalau bahasa ini bisa dua. Kalau bahasa itu ditulis B-nya huruf kapital, itu mengacu sama mata pelajaran, subjek. Subjek. Contoh, kalau dibilang, saya suka mempelajari bahasa Inggris. Nah, B-nya di situ kalau huruf kecil, artinya ya kita cuma suka sebagai bahasa. Language, bahasa. Tapi kalau di sekolah, saya suka mempelajari bahasa Inggris. B-nya huruf kapital. Maksudnya adalah subjek, mata pelajaran. Gitu. Jadi bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Semua, jadi ingat ya, nama. Balik lagi ke nama. Bahasa Indonesia kalau B-nya huruf kapital, itu adalah nama mata pelajaran. Matematika, fisika, kimia, biologi, kalau itu konteksnya adalah pelajaran, pasti huruf kapital. Pasti. Apapun. Ya. Tapi kalau misalnya hanya sebagai ilmu, huruf kecil. Misalnya gimana kalau ilmu? Misalnya, menurut hukum fisika, bla 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 bla. Fisika itu kan hanya ilmu, bukan mata pelajaran kan? Nah, bukan mata pelajaran, tapi dalam di sekolah nilai fisika saya jelek gitu. Ya, fisika di situ dia sebagai mata pelajaran, maka F-nya dia huruf kapital. Jadi dibedakan antara mana itu nama, mana itu yang cuma sekedar jenis. Jenis. Tadi ada jenis bahasa, ada jenis macam-macam gitu ya. Nah, nama tahun, bulan, hari, hari besar atau hari raya, namanya itu sudah pasti huruf kapital. Kuncinya lagi di nama. Nama. Oke. Sekarang kalau misalnya Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Mana yang huruf kapital? Keduanya. Keduanya? Pahlawannya aja. Pahlawannya aja? Oke. Pahlawannya aja. Tapi Pahlawannya kalau aja. pahlawannya aja kan nggak jelas dia. Nggak jelas. Iya. Kenapa nggak jelasnya, Hita? Karena Hari Pahlawan itu udah jadi satu. Kayak Hari Kartini. Iya. Benar. Sekarang pertanyaannya, nama harinya itu, bentar. Hita, tiap hari apa? Tiap tanggal berapa Hari Pahlawan? Ayo. Tiap tanggal berapa Hari Pahlawan? Lupa. Gimana? 10 November ya. 10 November itu setiap kita ada namanya Hari Pahlawan. Oke. 10 November Hari Pahlawan. Pertanyaannya, apakah nama hari pada 10 November itu adalah Hari Pahlawan atau pahlawan saja? Nama harinya. Apa nama harinya? Rasya apa Rasya? Apa nama harinya itu? Tanggal 10 itu. Hari Pahlawan atau pahlawan saja? Halo? Atau yang lain mungkin? Naifa. Tanggal 10 November itu nama harinya itu Hari Pahlawan atau pahlawan saja? Kenapa, Kak? Tanggal 10 November itu nama harinya, hari kan ada perayaan Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan itu tanggal 10 November itu nama harinya itu Hari Pahlawan atau pahlawan saja? Hari Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Berarti namanya Hari Pahlawan, bukan pahlawan. Iya, Kak. Kalau misalnya hari ini hari apa? Hari Sabtu.
Hari Sabtu. Hari Sabtu itu namanya hari Sabtu atau Sabtu? Sabtu. Sabtu. Oke. Kalau kita Lebaran itu namanya hari Idul Fitri atau Idul Fitri? Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, kalau ada tanggal 21 April itu hari apa? Hari Kartini. Hari Kartini Hari itu Kartini. namanya itu Hari Kartini atau Kartini? Hari Kartini. Hari Kartini. Artinya ada nama-nama perayaan yang memang kata hari itu adalah bagian dari nama harinya. Ya kan? Makanya di sini disebut kalau bulan Agustus B-nya kapital atau enggak? Enggak, karena namanya apa? Agustus, udah ada jelas Agustus. Maka kata bulan itu bukan bagian dari nama bulannya, ngerti ya? Bukan bagian dari nama. Jadi kita harus punya kesamaan konsep dulu dengan apa yang nama, apa yang bukan. Intinya kayak gitu. Jadi huruf kapital itu adalah soal mana yang nama, mana yang bukan, mana yang sapaan, mana yang bukan, gitu. Intinya itu. Hari Jumat. Hari Jumat. Apakah hari itu bagian dari nama Jumat? Bukan. Maka Jumat aja yang huruf kapital. Tapi kalau hari Kartini, apakah namanya Kartini? Bukan kan? Kartini itu kan nama orang. Nah, maka hari Kartini adalah satu kesatuan. Maka hanya kapital, K-nya kapital. Gitu loh. Itu untuk membedakannya seperti itu. Ya, Hari Ibu, apakah namanya Ibu? Kan bukan. Ya, tapi kan itu satu kesatuan. Hari Ibu. Hari Anak Nasional. Nah, kalau Hari Anak Nasional, N-nya kapital nggak? Kapital nggak? Nadif, kapital nggak? Iya, iya. Kapital ya, karena dia satu kesatuan, Hari Anak Nasional gitu ya. Jadi ingat konsepnya adalah kalau itu adalah satu kesatuan nama, maka dia harus ditulis kapital. Kita ingat, oh apakah ini bagian dari nama atau bukan gitu. Kalau misalnya kayak tadi Hari Pahlawan, apakah namanya pahlawan? Kan bukan, tapi kan Hari Pahlawan gitu ya. Gitu. Atau misalnya bulan kelahiran Bung Karno. Nah, kalau gitu gimana tuh? Kalau misalnya itu adalah suatu event ya, kalau itu sebagai suatu perayaan, maka B-nya kapital, K-nya kapital, B-nya kapital, K-nya kapital. Bulan kelahiran Bung Karno. Gitu. Bulan apa tuh? Tahu nggak bulan apa? Hah? Gemini. Juni ya, Juni. Juni, Bung Karno akhirnya. Jadi gitu. Oke. Kemudian, nah, unsur nama peristiwa sejarah, lagi-lagi nama, ya. Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu event, peristiwa bersejarah. Tapi kalau misalnya dikatakan kayak dicontoh nih, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, itu adalah apa? Ya itu hanya kata kerja aja gitu ya. Bukan sebuah event. Eventnya itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu peristiwa. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Ya perang dunia aja, bukan spesifik perang dunia yang tahun 45 atau tahun 1907. 1907 apa 1917? 1907 kalau nggak salah. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi dibedakan mana yang itu adalah unsur nama peristiwa dan mana yang sekedar kata yang umum gitu atau frasa yang umum gitu. Kemudian huruf pertama nama geografi. Nah, kalau ini udah pasti, ini udah gampang. Semua yang ada unsur geografi. Bukit, gunung, danau, dataran tinggi, jalan, gang, semua. Lembah, apalagi selat, tanjung, gunung, pegunungan, segala macam. Kalau diikuti nama, maka si kata ini bukit, gunung, danau, dan selebihnya dia harus huruf kapital. Ya, dia harus huruf kapital. Gunung Bromo, itu sudah pasti. Nah, sekarang, kadang-kadang suka ada pertanyaan kayak gini, misalnya, di pesisir Laut Jawa,
terdapat bla 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 bla. Nah, pesisir itu apakah huruf kapital atau enggak P-nya? Enggak, Kak. Kenapa? Karena bukan namanya. Bukan nama geografi ya, Iya, bukan kalau namanya ya Laut Jawanya. Laut Jawanya, tapi pesisir itu apa? Bagian, Iya, hanya bagian ya, hanya bagian. Kalau misalnya dibilang di kaki Gunung Salak, nah kakinya huruf kapital enggak? enggak, Kak. Enggak ya, karena kaki itu hanya bagian. Jadi bedakan antara bagian areanya ya sama yang menjadi unsur namanya. Kalau kaki Gunung Salak ya Gunung Salaknya itu yang kapital. Kakinya enggak. Pesisir atau pantai, kecuali pantai misalnya. Pantai kalau misalnya ada nama pantai tertentu gitu ya. Misalnya Pantai Parangtritis gitu. Ya, itu P-nya huruf kapital, betul. Gitu. Tapi kalau di pantai Samudra Hindia gitu. Ya, itu bagian area aja, area dari Samudra Hindia ada pantainya gitu ya. Itu P-nya huruf kecil. Jadi kita harus pilah-pilih gitu. Nah, ini makanya kita harus bisa membedakan mana yang nama diri, mana yang nama jenis gitu. Kenapa? Karena kalau nama diri itulah semua yang ada namanya. Jadi makanya tadi saya bilang di awal bahwa huruf kapital itu intinya adalah tentang gimana kita bisa ngebedain mana yang nama, mana yang bukan nama. Mana yang itu dia sapaan, mana yang bukan sapaan. Dan satu lagi adalah soal mana yang ada di awal kalimat atau bukan. Jadi kalau nama diri itu semua nama, nama orang, nama lembaga, nama organisasi, nama acara, nama benda tertentu, nama bulan, nama hari, nama tahun, segala macam itu adalah nama. Tapi kalau nama jenis itu adalah kata benda, noun, nomina, yang menunjukkan jenis umum benda atau konsep. Gitu. Itu nama jenis. Nah, itu makanya saya seperti ini, nama diri. Semua yang ada namanya, ya nama orang, tempat, partai, lembaga, itu ada namanya semua. Kalau nama jenis, semua kata benda yang ada dalam kamus. Biasanya seperti itu. Jadi kita membedakannya seperti itu ya. Nah, nama jenis ini, nah ini agak dalam sedikit. Nama jenis ini ada yang tergolong ke dalam ilmu biologi dan ada yang tidak tergolong ke dalam ilmu biologi. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini. Jadi kalau nama biologi itu kan ada ada nama latinnya. Jadi semua yang tergolong ke dalam ilmu biologi itu ada nama latinnya, termasuk jenis-jenis tanaman dan jenis-jenis hewan gitu. Jadi dalam hal ini ya, karena kita tadi harus membedakan dulu nih, mana yang nama jenis, mana yang nama diri. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya monyet Jepang itu kira-kira J-nya kapital, Jepangnya kapital atau enggak? Kayaknya enggak deh, Kak. Kenapa? Karena ada nama ilmiahnya, nama biologinya. Ya, karena ada nama ilmiahnya, betul. Jadi, ingat bahwa semua hewan, semua tumbuhan itu pasti ada nama ilmiahnya. Maka, kalau gitu, dia harus ditulis huruf kecil J-nya, walaupun itu adalah Jepang. Contoh, kayak gini, ya. Kacang Bogor. Kacang Bogor itu, walaupun ada kata Bogornya, ya, tapi dia B-nya tetap huruf kecil. Kenapa? Karena kacang Bogor itu pasti ada nama ilmiahnya. Kacang Dieng, jeruk Bali. Jeruk Bali itu walaupun ada kata Bali di situ B-nya tetap huruf kecil karena ada nama ilmiahnya. Jeruk Garut, terong Bali, terong Belanda. Hanya karena ada Belandanya B-nya tetap huruf kecil sama dengan yang ini, yang bagian sini, yang hewan, beruang kutub gitu ya. Harimau Siberia, gajah Sumatera, monyet Jepang, badak Jawa, itu semua ditulis huruf kecil. Ini karena di awal kalimat ya. Tapi kalau misalnya di tengah kalimat, B-nya huruf kecil, K-nya huruf kecil gitu ya. Maksudnya seperti itu. Dan kalau nama latinnya pasti hanya hanya kata pertama yang huruf kapital dan ditulis huruf miring. Ursus maritimus. Jadi U-nya huruf kapital,
dua-dua namanya ini ditulis miring. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya nggak tergolong dalam ilmu biologi itu seperti apa? Ya, berarti yang selain objek-objek atau benda-benda yang bukan hewan dan bukan tanaman. Contohnya misalnya, nih, ya, kayak gini. Gula Jawa, gula pasir, gula aren. Nah, ini ya. Ini sebenarnya mungkin bisa ya kita hafal aja bahwa gula Jawa itu pasti huruf kecil. Cuma kenapa gula Jawa itu nggak huruf kapital? Ada yang bisa nebak nggak? Kenapa gula Jawa itu nggak kapital? Karena jenisnya berbeda kan ya, Kak? Jenisnya berbeda, maksudnya gimana? Kan gula pasir, gula aren, gula tebu, sama yang lain-lainnya kan itu nggak sama. Maksud ya walaupun mereka sama-sama gula, cuman Ah, bukan gula yang sama gitu. Oke, jadi intinya adalah kita coba cari pembandingnya. Gula Jawa, ada gula Sumatera nggak? Gitu. Ada gula yang lain nggak? Gitu ya. Tapi terus kita cari gula tuh jenisnya apa aja sih? Oh, ada gula pasir, gula aren, gula tebu, gula kelapa gitu ya. Oh, berarti ini adalah jenis-jenis gula. Karena bahasa itu harus logis, ya beberapa emang ada yang nggak logis, tapi sebagian besar itu harus logis, maka kalau yang lainnya gula pasir, gula aren, gula tebu, gula anggur, gula tetes, gula kelapa itu semuanya huruf kecil, kenapa gula Jawa harus huruf kapital? Kan kayak gitu. Jadi harus disamain nih. Nggak boleh dia beda sendiri, gitu loh. Begitu juga dengan tahu. Oh, tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Ada nggak tahu lain yang lain dengan asal kota lain gitu ya? Nah, itu harus kita cari. Tapi karena kebanyakan tuh ya tahu isi, tahu bacem, tahu kupat, tahu segala macam, itulah namanya jenis-jenis tahu, bukan nama tahu. Karena dia bukan nama, ya, bukan nama, maka dia jadinya huruf kecil gitu. Dan gula Jawa, gula pasir, bla 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 itu tidak punya apa? Tidak punya nama Latin. Tahu Sumedang, tahu isi itu nggak punya nama Latin gitu. Kedelainya ada nama Latin sebelumnya ya. Nah, tapi tahunya kan sudah diolah, itu nggak punya nama Latin. Jadi kita mudahnya adalah apakah objek tersebut dia punya nama Latin atau enggak. Dan siapa yang punya nama Latin? Ya pasti cuma tumbuhan sama hewan, jamur, ya gitu-gitu ya. Pokoknya yang makhluk hidup gitu. Nah, begitu juga tadi kayak kacang Bogor gitu ya. Kacang Bogor, misalnya kita nggak yakin gitu apa kacang Bogor itu semacam nama jenis atau nama kacang gitu ya. Ya kita jejerkan, oh ada kacang Bogor, kacang Mede, kacang Polong, kacang panjang, kacang kara, kacang hijau. Ini kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan, maka dia pasti punya punya eh, nama Latin. Begitu juga dengan jeruk. Ada jeruk bali, jeruk nipis, jeruk limau, jeruk keprok, segala macam. Itu namanya jenis-jenis jeruk, bukan nama jeruk. Hanya karena satu ada balinya, nggak berarti dia jeruk dari Bali. Gitu ya. Bukan. Hanya karena kacang Bogor, nggak berarti itu memang kacang dari Bogor. Enggak. Gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita luruskan juga. Jadi supaya teman-teman paham mana yang nama, mana yang bukan. Gitu. Oke. Nah, sekarang. Terus kalau batik gimana? Kan ada batik Solo, batik Cirebon, batik Betawi. Nah, itu tadi makanya kita harus coba cari temen-temennya. Batik Solo, ada nggak batik Jogja? Ada. Batik Cirebon ada nggak? Ada. Batik Betawi ada nggak? Ada. Batik Madura ada. Batik yang lain ada. Tapi ada juga batik tulis, batik cap, batik sablon, itu ada. Nah, berarti kita bisa bagi ke dalam dua kategori nih. Oh, yang satu itu memang adalah berdasarkan nama geografi. Artinya batik Solo itu memang asalnya dari Solo. Kalau batik Solo diklaim sama orang Jogja, orang Solo marah, ya kan? Karena memang asalnya dari Solo. Motifnya pun berbeda. Antara Solo sama Cirebon sama Jogja itu motifnya beda. Sama Betawi beda lagi. Artinya memang ini khas.
khas dari daerah Solo, khas dari daerah Cirebon, khas dari daerah Betawi, maka yang SCBM-nya itu harus huruf kapital. Tapi kalau batik tulis, batik cap, batik sablon, batik lurik, ya itu sama kayak yang nama jenis yang tadi, memang hanya jenis-jenis batik. Begitu juga dengan soto, soto Lamongan, soto Padang, soto Banjar, soto Bandung. Soto Padang kalau soto Padang itu memang asalnya dari Padang. Kalau dibilang tuh dari Palembang, orang Padang marah, gitu kan. Jadi memang harus itu artinya spesifik, khusus. Memang soto Padang asalnya dari Padang. Soto Lamongan asalnya dari Lamongan. Soto Banjar asal dari Banjar. Tapi kalau soto ayam, soto mie, soto daging, soto babat, itu adalah jenis-jenis soto. Gitu. Ya. Jadi batik Solo, batik Cirebon itu juga sebetulnya nama jenis, itu jenis batik, ya kan? Nama jenis. Cuma nama geografinya itu tetap ditulis kapital. Kenapa? Karena itu menandakan asal dari batik tersebut. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Nah, itu ya tadi ya, itu soal sedikit tentang nama jenis, nama diri. Nah, ini juga balik lagi ke pembahasan kapitalisasi yang tadi. Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan ya. Jadi kalau Bapak atau Pak diikuti nama, ya itu sudah pasti harus huruf kapital. Ingat lagi-lagi ke sapaan ya, sapaan. Tapi kalau misalnya ini kan bukan sapaan, kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita. Ya itu cuma kata jenis ya, nama jenis. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Mereka semua saudara saya. Tapi kalau dibikin kayak misalnya, "Hai Bang, sedang membaca apa?" Nah, Bang di sini adalah kata sapaan atau kata penunjuk hubungan kekerabatan. Jadi intinya kita menyapa seseorang. Jadi pokoknya gampangnya adalah semua yang kita sapa itu pasti huruf kapital. Sama seperti kita memanggil nama teman kita. Gitu. Ya kan? Gitu. Nadif, Nadif. Nah, Nadif itu kan pasti kan mau letaknya dimanapun itu pasti harus huruf kapital gitu ya. Sama. Jadi kita perlakukan seperti itu. Semua yang sapaan, nama itu pasti huruf kapital. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang ngerasa saya ngomongnya kecepatan nggak? Kalau ngerasa kecepatan, kasih tahu ya. Ada yang mau tanya dulu? Nggak? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Aman ya? Oke. Kita lanjut. Nah, huruf kapital ini hubungannya juga sama akronim dan singkatan. Ya. Akronim itu adalah singkatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya ponsel, sembako, Kemendikbud ini namanya akronim. Akronim. Kalau singkatan, singkatan itu dia dieja per huruf. KTP. Itu namanya singkatan. Tapi kalau Kemendikbud itu seperti kata, itu namanya akronim. Jadi kalau dieja BCA, ya, BI, RI, nah itu namanya singkatan. Singkatan wajib huruf kapital, pasti, ya, apapun, SD, SMA, ya, semua yang dieja per hurufnya itu adalah singkatan. Nah, gimana kita tahu apakah itu akronim atau singkatan? Pertama kita lihat. Ketika kita lihat ada kita menemukan sesuatu yang seperti akronim atau singkatan gitu ya, misalnya. Apakah terdiri atas huruf awal setiap kata? Kalau iya, kita cek lagi, bisa dilafalkan seperti kata? Kalau iya berarti akronim. Kalau tidak berarti singkatan. Tapi kalau dia sudah pasti tidak terdiri atas huruf awal setiap kata, kayak tadi misalnya ponsel, itu kan bukan terdiri dari huruf awal setiap kata. Tapi kalau BCA, Bank Sentral Asia, itu kan terdiri dari huruf awal setiap kata. Terus misalnya, yang bisa dilafalkan seperti kata apa? Misalnya, Badan Intelijen Negara. Disingkat jadi
Bin. Bin. Bin apa BIN? Bin atau BIN? BIN. Hah? Yakin? Bin yang benar. Bin ya. Bin. Nah, karena dia bisa dilafalkan seperti kata bin, bukan BIN, maka itu namanya akronim. Itu akronim. Walaupun dia pakai huruf besar semua. Gitu. Ya. Sekarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disingkat jadi apa? Visip. FISIP atau FISIP? Visip. FISIP. Kalau FISIP itu berarti akronim atau singkatan? Akronim berarti. Akronim. Gitu ya. Jadi kalau bisa kita lafalkan, itu namanya akronim. Sekalipun dia terdiri atas huruf awal. FISIP. Kayak gitu ya. Jadi patokannya itu. Nah, itu tadi kita baru menentukan mana yang akronim, mana yang singkatan. Nah, sekarang kita ngomong ke kapitalisasinya, huruf kapitalnya. Sekarang, akronim. Kita tanya, apakah itu sebuah nama diri atau bukan? Nama, balik ke nama ya, konsep nama. Kalau itu adalah sebuah nama, kalau itu adalah sebuah nama, kita cek lagi, apakah terdiri atas huruf awal setiap kata atau enggak? Ya, terdiri atas huruf awal setiap kata atau enggak? Kalau misalnya iya, maka dia harus huruf kapital semua. Seperti tadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Apakah itu nama diri? Iya, nama fakultas, jelas. Nama fakultas. Terdiri atas huruf awal setiap kata? Iya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. F-nya diambil, I-nya diambil, S-nya diambil, I-nya diambil, P-nya diambil. Badan Intelijen Negara, B-nya diambil, I-nya diambil, N-nya diambil. Nah, huruf pertama dari tiap kata. Tapi kalau misalnya gabungan suku kata atau gabungan huruf suku dan atau kata, maka yang huruf kapital itu adalah yang depannya aja. Contoh, Universitas Pajajaran disingkat menjadi Unpad. Unpad. Unpad itu penulisannya gimana? UNPAD. U-nya yang besar ya. U-nya yang besar. Ya kan? U-nya yang besar. Karena apa? Karena dia sudah menjadi gabungan satu kata dan dia adalah nama. Nama universitas. Universitas Diponegoro disingkat menjadi Undip. Dip. Yang kapital yang mana? U-nya aja. Ya aja, betul. Ya. Tapi kalau misalnya itu bukan nama diri, berarti dia huruf kecil. Misalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi disingkat menjadi Iptek. IPTEK. IPTEK itu tulisannya gimana? Huruf kecil. Huruf kecil semua karena dia bukan nama diri, ya. Dia bukan nama dia, jadi I-nya kecil, P-nya kecil, T-nya kecil, E-nya kecil, K kecil. IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu ya. Jadi IPTEK itu huruf kecil. Nah, contoh kayak gini ya tadi ya, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. BIN, LAN, Lembaga Administrasi Negara. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dibacanya LIPI, LAN, BIN, FISIP. Maka ini namanya akronim, walaupun dia terlihat seperti singkatan, ya, walaupun. Tapi karena dia bisa dilafalkan, kita bisa ucapkan seperti kata. Maka dia termasuk akronim. Kemudian, nah, kalau nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata, ya dia seperti ini. Unpad, Unair, Bulog, Badan Usaha Urusan Logistik, Kaltim, Kalimantan Timur. Kan nggak T-nya huruf kapital ya. Monas, Monumen Nasional. Maka dia dibuat seperti karena ini adalah nama. Nama. Oke. Nah, kalau yang bukan nama diri, ya seperti ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi, pemilu, ya. Puskesmas, Rapim, rapat pimpinan, rudal, peluru kendali, ini semua namanya akronim. Tapi dia bukan nama. Makanya hurufnya kecil. Huruf kecil. Ya. Nah, tapi kita juga jangan langsung hafalin. Jadi maksudnya ketika kita belajar itu kita jangan cuma menghafal, tapi kita pahami konsepnya.
Karena kalau kita sudah paham konsepnya, mau diapain aja pasti kita akan ngerti. Contoh gini, misalnya, saya pergi ke puskesmas sama saya pergi ke puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa itu beda ya. Kalau saya pergi ke puskesmas, yaitu hanya pokoknya suatu fasilitas kesehatan. Tapi kalau puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa, itu berarti sudah nama. Sama kayak nama hari tadi. Sekarang, coba, Ana, puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa. Apa nama puskesmasnya? Puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa. Iya, itu kan satu nama kan? Bukan Kelurahan Pondok Kelapa kan? Beda lagi nanti kan? Atau bukan Pondok Kelapa doang. Jadi, puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa itu adalah satu nama. Satu nama. Maka kalau kita tulis saya pergi ke puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa, maka P-nya harus huruf kapital. Karena dia sudah satu kesatuan nama. Tapi kalau saya pergi ke puskesmas aja, entah manapun puskesmasnya, ya P-nya harus huruf kecil. Jadi ingat bahwa konsepnya itu adalah kita menentukan mana yang nama jenis, mana yang nama diri. Mana yang nama diri itu artinya kalau nama diri ya dia sudah pasti harus huruf kapital. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Aku mau nanya dong, Kak. Ya, coba. Ya gimana? Harus tanya lah. Jadi tadi kalau misalnya nih ada sesuatu kayak misalnya bukan singkatan ya, antara singkatan atau akronim. Kalau misalnya ada huruf vokalnya berarti itu bisa kalau misalnya ada huruf vokalnya berarti udah pasti bisa dibaca dong. Dan udah pasti akronim, ya nggak Kak? Kayak FISIP. Ya, FISIP kan udah bisa pasti dibaca kan, tapi kayak KPK, KTP, dan lain-lain itu kan nggak ada huruf vokalnya, berarti itu nggak bisa dibilang sebagai akronim, benar ya Kak? Nggak bisa, iya. Pasti akronim itu pasti ada huruf vokal, iya betul. Dan ingat, yang penting adalah dia bisa dilafalkan. Kalau dia tidak bisa dilafalkan, pasti dia singkatan. Ya. Nah, sekarang masalah dengan akronim itu adalah apakah dia terdiri dari dibentuk dari huruf pertama tiap katanya itu, atau dia cuma menggabungkan. Kayak tadi kan, misalnya bulog, itu kan dia ambil ambil bu, dia ambil log, bulog. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau akronim, dia bisa jadi bentuknya seperti singkatan, tapi kalau dia bisa dilafalkan, artinya itu tadi ada huruf vokalnya, ya berarti dia adalah akronim. Gitu. Oke. Berarti akronimnya udah bisa dilafalkan, itu udah pasti ada berarti sesuatu yang seperti singkatan, tapi ada huruf vokalnya, itu udah pasti bisa dilafalkan ya kayak. Maksudnya nggak ada sesuatu yang kayak singkatan ada huruf vokalnya tapi dibaca kayak KTP gitu, ada nggak sih kan? Nggak ada ya? Nggak ada, karena gini, sistem bunyi ya, sistem bunyi bahasa kita itu pasti harus ada vokal. Nggak kayak bahasa Inggris kayak misalnya myth gitu, myth itu MYTH, ada S lagi nanti myth gitu ya, itu nggak bisa, dia bisa konsonan semua. Atau misalnya rhythm, RHYTHM, rhythm. Nah, itu bahasa Inggris bisa konsonan semua. Sistem bunyi bahasa Indonesia itu pasti harus ada vokal. Konsonan vokal itu pasti harus ada. Baru dia bisa dilafalkan. Gitu. Oke. Kasih, Kak. Oke, yang lain ada lagi mau tanya? Aku juga mau nanya, Kak. Boleh, yuk. Sebenarnya aku sih struggle di ini Kak, cara bedain nama jenis sama nama diri. Secara spesifik, cara mudahnya bedain itu gimana? Soalnya kan tadi Kemdikbud itu termasuk nama diri, sedangkan puskesmas bukan nama diri. Itu gimana cara bedainnya, Kak? Nah, ini loh, puskesmas, lihat, puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat. Ya, puskesmas bisa ada banyak nggak? Iya. Nah, kalau Kemendikbud, ada Kemendikbudnya, ada di tiap provinsi ada Kemendikbud kah? Enggak. Enggak. Ya gitu, itu. Jadi seperti itu kita cara mikirnya. Oh, puskesmas itu kan pusat kesehatan masyarakat. Puskesmas bisa di mana-mana, gitu kan? Nah, makanya karena bisa di mana-mana, ada namanya. Puskesmas kelurahan ini, puskesmas kelurahan itu, puskesmas itu segala macam. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau rumah sakit itu nama jenis atau nama diri? Rumah sakit harusnya nama jenis nggak sih, Kak? Nah, iya, jangan ragu. Tapi kalau misalnya saya bilang rumah sakit Mitra Jatinegara,
Nah, itu apa? Oh, oke, paham. Ngerti ya? Ah, Itu, iya. iya, jadi itu sudah nama. Tapi kalau rumah sakit, ya cuma rumah sakit gitu loh, ya kan? Cuma rumah sakit. Berarti kalau cuman rumah sakit gitu, misal Dina kemarin ke rumah sakitnya nggak kapital. Kalau ditulis rumah sakit ya, kalau bukan disingkat ya. Kalau bukan disingkat kan maksudnya. Iya, Kak. Kalau bukan disingkat iya. Tapi Oh, singkatannya RS tetap harus huruf kapital dong ya kan? RS gitu kan? oh iya. Ya, tapi kalau kita buat kepanjangannya gitu maksudnya ya. Iya, Kak. Nah, gitu kan. Jadi itu makanya kita cara ngebedainnya seperti itu. Ingat mana yang intinya nama itu selalu sifatnya unik. Sekarang kalau Kemendikbud kan Kementerian Pendidikan, kan kementerian tuh banyak nih. Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian bla bla, banyak kementerian. Nah, sekarang namanya kementerian yang ini apa? Oh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mau ditambahin Republik Indonesia boleh, Kemendikbud RI misalnya. Boleh gitu. Jadi ya seperti itu caranya. Oke, Gimana? paham sih, Kak. Paham ya? Nah, sekarang kita coba nih. Nah, sekolah dasar. Yang mana kalau kita panjangkan? Yang sekolah dasar huruf kecil atau sekolah dasar huruf kapital? Kiri. Huruf kecil. Huruf kecil ya. Kenapa? Soalnya sama kayak yang Kak Fauzan jelasin tadi soal rumah sakit. Ya, gitu. Benar. Tapi kalau misalnya sekolah dasar negeri 07 Pondok Bambu misalnya. Nah, gimana tuh? Gede. Kapital. Kapital semua ya. Sekolah S-nya kapital, D-nya kapital, N negerinya kapital, 07 Pondok Bambu, P-nya kapital, B-nya kapital. Karena itu sudah nama. Oke, bagus. Ya, jadi itu alasannya ya. Kenapa? Karena cuma jenis sekolah. Sekolah tuh ada SMA, ada SMK, ada MA, madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah, banyak macam-macam. Oke. Kemudian. Nah, yang mana nih? Hah? KTP itu apakah jenis kartu atau nama kartu? Kira-kira. Jenis kartu nggak sih, Kak? Kenapa jenis kartu kira-kira? Karena banyak kartu lain selain KTP. Oke. Kayak kakak. Iya, oke. Yang lain gimana? Setuju? KTP itu apa? Jenis kartu atau nama kartu? Kira-kira. Kalau kita kategorikan ya, kita golongkan KTP itu tuh masuk jenis apa sih namanya? Jenis apa? KTP, SIM itu namanya jenis apa tuh? Paspor itu namanya apa? Tanda pengenal gak sih? Kenal atau yang lain adalah identitas. Identitas, ya kan? Identitas tuh apa? Ya ada nama gitu kan ya. Ini keblur otomatis ya. Ada nama, ada macam-macam RT segala macam di sini ya. Ini namanya jenis identitas. Maka KTP itu adalah bukan nama kartu, tapi jenis kartu. Kartu tanda penduduk. Maka KTP kalau kita panjangkan itu huruf kecil. Gitu. Ya. Gitu. Jadi dia hanya jenis kartu. Kenapa kita tahu ini adalah kartu identitas? Karena ya ada nama, ada tempat tinggal, ada macam-macam, ada alamat ya kan? Nah, itu adalah namanya kartu tanda penduduk, kartu identitas. Nah, kalau KIP. Nah, kalau KIP ini apa? Yang kanan. Yang kanan. Nama ya. Sepakat ya. Ini namanya kartu Indonesia Pintar. Namanya. Bukan jenis kartu Indonesia Pintar. Karena kalau jenis kartu Indonesia Pintar berarti ada jenis kartu Indonesia yang bodoh dong. Jadi maksudnya gitu kan? Gitu. Jadi gitu logikanya. Ini nama kartu ya. Nama kartunya KIP. Kartu Indonesia Pintar. Itu satu kesatuan, bukan Indonesia Pintar ya. Nama kartunya adalah Kartu Indonesia Pintar. Itu nama kartu. Oke. Kartu keluarga itu gimana kalau kartu keluarga?
Kecil, Kak. Kecil juga ya. Ya, ya. Jadi kayak gitu ya. Kita bisa bedain ya. Oke, KIP. Nah, PTN yang mana nih? Yang kiri, Kak. Yang kiri ya kan? Karena namanya jenis perguruan tinggi. Ada yang negeri, ada yang swasta. Oke. Kemudian PBB yang mana? Kanan, Kak. Kanan. Kanan ya, sepakat ya. Karena adalah nama organisasi. Oke, sampai sini mudah-mudahan lebih jelas ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian, nah, jadi ya SNPMB. Kanan juga. Kenapa? Nama lembaga. Mirip-mirip. Iya, nama lembaga. Mirip-mirip kayak yang tadi. Lembaga, Kayak nama. ya nama seleksi ya. Jadi ini adalah nama ya. Karena nama itu bersifat unik ya. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Ini bukan cuma jenis seleksi, tapi memang nama seleksinya. Ya, betul. Betul. Nah, oke, yang ini sekarang. Nah, ada huruf-huruf miringnya. Kira-kira yang mana? Yang Ini, kiri atas. ini atau yang mana? Indonesia Internasional yang kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Kiri atas, Kak. Yang lain gimana? Setuju. Setuju. Yang lain benar nih, setuju nih. Heri gimana? Dua. Hah? Kanan atas enggak sih, Kak? Kanan atas. Oke. Jadi ada yang ini atau ini ya. Oke. Yang gini. Kita balik lagi ke konsep nama, ya. Nama itu harus ditulis apa adanya dalam bahasa apapun. Jadi mau itu pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Korea, pakai bahasa Jepang, kalau itu nama tidak ditulis huruf miring. Itu yang pertama. Ya, ini nama event Indonesia International Motor Show. Ini nama IIMS. Walaupun ini pakai bahasa Inggris, nggak berarti dia harus ditulis miring. Jadi kalau ada ketemu singkatan atau kepanjangan ya, nama event, dia huruf kapital, kalau udah huruf kapital, namanya dia nggak mungkin huruf miring. Gitu, oke? Jadi karena dia nama diri, ya, nama diri itu nggak boleh ditulis huruf miring. Nah, kalau ini, LED. Kiri bawah. Kiri bawah. Kiri bawah itu Ya, ini nggak sih, Kak? Miring miring. ya? Ini miring, ini nggak miring, ini huruf kapital, ini huruf kapital dan miring. Yang mana? Yang kiri bawah, Kak. Yang lain gimana? Sama LED sih, Kak. LED yang mana? Yang mana? Di kiri bawah. Kiri bawah juga. Sekarang LED itu nama lampu atau jenis lampu kira-kira? Jenis lampu. Apalagi jenis lampu? Coba sebutin. Lampu pijar. Ya, pintar. Terus apa lagi? Obor. Neon. Lampu apa? Lampu neon. Lampu neon. Oke. Mbak, itu namanya jenis-jenis lampu ya. Ya, lampu pijar, lampu petromak, lampu LED, ya itu adalah namanya jenis lampu. Kalau nama lampu yang mana kira-kira? Nama lampu itu adalah apa? Kalian di rumah pakai lampu mereknya apa? Philip. Nah, itu nama lampu. Iya kan? Nama itu apa? Merek. Ya. Jadi bedakan antara jenis dan nama sebagai, yaitu entah merek atau nama. Itu beda ya. Jadi kalau LED, nah karena dia ini adalah jenis. Kalau dia jenis berarti sama seperti yang tadi, kayak sekolah dasar, ya kan? Jenis. Maka dia pertama huruf kecil. Kalau dia huruf kecil artinya ini adalah apa? Ini adalah kata asing. Kalau kata asing sudah pasti harus huruf miring. Kalau yang tadi Indonesia International Motor Show itu nama. Kalau nama mau pakai bahasa apapun jangan dibuat tulis miring karena itu nama. Gitu. Light emitting diode yaitu adalah bahasa Inggris makanya dia ditulis kecil dan miring. Oke. Ya. Tuh. Nah, ini saya nggak tahu, ini mudah-mudahan kalian kelihatan ya. Jadi, kalau misalnya kita ada kata asing, ya, kata asing nih, kata asing kan, ya. Kalau singkatan, jangan ditulis miring. Itu yang pertama, kalau singkatan.
CEO. Nah, CEO tuh jangan tulis miring. CEO, CEO gitu ya. CEO. Nah, VP, Vice President, jangan tulis miring, ya. Kalau misalnya, apakah itu kepanjangan suatu singkatan? Kalau iya, apakah itu nama jenis? Kalau nama jenis tulis miring, kayak tadi light emitting diode, ya kan? Karena dia adalah nama jenis. Tapi kalau nama diri, jangan tulis miring, Indonesia International Motor Show, ya, karena dia nama. Oke. Kemudian, apakah kata asing itu adalah langsung sebuah nama jenis? Maksudnya gimana? Apakah kata atau frasa itu punya definisi tertentu? Kalau iya, ya berarti dia harus huruf miring. Gitu. Apapun apapun kata asing yang bukan kata Indonesia ya, itu berarti dia pasti huruf miring. Tapi kalau nama diri lagi-lagi ya jangan ditulis miring. Misalnya United Nations. Ya, mau ditulis United Nations itu United Nations jangan ditulis miring karena itu adalah nama organisasi gitu ya. Maka dia jangan tulis miring. Nah, judul buku yang dikutip dalam tulisan. Oh, dalam tulisan dia harus ditulis miring. Saya baru selesai membaca buku misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu. Ya, maka tenggelamnya kapal Van der Wijk itu harus ditulis huruf miring. Ya. Tapi kalau judul artikel itu dalam tanda petik. Saya membaca artikel pagi tadi saya membaca artikel berjudul peran pemuda dalam pemilihan umum Indonesia misalnya gitu. Itu maka dia harus dalam tanda petik. Kalau nama ilmiah, dia harus mengikuti aturan binomial nomenklatur. Jadi yang tadi saya bilang bahwa huruf pertamanya aja yang kapital, kemudian semuanya ditulis huruf miring. Oke. Mau nanya, Kak. Ya. Gimana? Kalau skripsi, makalah, karya tulis ilmiah itu hitungannya masuk ke artikel atau buku, Kak? Itu buku karya. Oh, oke. Jadi kalau berarti itu masuknya ke judul buku ya. Jadi Ya. yang di tanda petik itu cuma artikel doang. Artikel aja, ya. Oke. Masih, Kak. Jadi sebenarnya gini, konsepnya ya, sesuatu yang karya yang lebih besar itu ditulis miring, bagiannya itu ditanda petik. Maksudnya gimana? Misalnya gini, kalau judul album itu huruf kapital, huruf miring, ditulis miring atau pakai tanda petik? Apa kira-kira? Judul album. Miring. Saya membeli album Coldplay terbaru, judulnya apa misalnya? Miring atau tanda petik? Miring. Miring. Yang pakai tanda petik apa kira-kira? Singlenya, lagu di dalamnya. Ya, betul. Gitu. Jadi ada satu karya yang di dalamnya itu harus berarti pakai tanda petik. Ada buku biasanya terbagi atas apa di dalamnya tuh? Bab? Bab. Kalau bab, maka nama judul bab harus pakai apa? Tanda petik. Tanda petik. Gitu. Jadi konsepnya gitu. Sesuatu yang lebih besar, maka dia harus huruf miring, di dalamnya itu pakai tanda petik. Gitu. Jadi apapun itu. Ya. Termasuk nama majalah, nama media, itu habis ini. Gitu ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Udah ya, lanjut. Oke. Nah, kita masuk ke huruf miring ya. Nah, jadi gini, huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, judul film, nama majalah, atau nama surat kabar yang ditulis dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Jadi kayak saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz, majalah Pujangga Baru, bla bla bla. Ini mah contohnya jadul ya. Pusat Bahasa Kamus Besar. Jadi semua yang ini kan kita kutip ya, namanya kita kutip dalam tulisan itu harus huruf miring. Ya, bahasa apapun. Bahasa apapun, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semua harus huruf kecil. Harus huruf miring kalau itu dikutip dalam sebuah tulisan.
Kemarin saya menonton film Petualangan Sherina. Kemarin saya menonton film Miss Marvel misalnya, gitu. Ya itu tetap mau judulnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris tetap harus ditulis miring. Jadi nggak ada perbedaan perlakuan. Oke. Kemudian huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Jadi semacam ya untuk menegaskan gitu ya. Jadi menegaskan itu nggak harus pakai bold, tapi bisa juga pakai huruf miring. Huruf terakhir kata abad adalah D. Kalian mungkin kadang suka ngelihat bahwa kalau dalam soal kata kecuali itu seringkali ditulis huruf miring. Bla 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 bla, biasanya kecuali, perhatiin deh, kecuali itu biasanya ditulis miring. Kenapa? Karena kecuali itu dia dipakai untuk menegaskan. Kecuali gitu ya. Nah, dalam bab ini tidak dibahas. Maka ketika kita ingin menekankan kata tidak itu bisa kita tulis dengan huruf miring. Gitu. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Lepas tangan. Maka karena kita pengen menekankan lepas tangannya kita tulis huruf miring. Kemudian huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing ya. Ini yang umum ya. Jadi semua kata yang bukan dari bahasa Indonesia gitu ya, yang termasuk kata-kata bahasa daerah itu ditulis dengan huruf miring. Termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu B-nya huruf kecil ya, T-nya huruf kecil, I-nya huruf kecil karena ini adalah hanya semboyan, bukan nama. Dan karena dari bahasa Sanskerta, otomatis dia harus ditulis huruf miring. Gitu. Oke. Kak, tapi Ya. Bhinneka Tunggal Ika ada di KBBI, Kak. Apakah akan tetap ditulis miring? Iya, tapi kan asal katanya dia dari bahasa itu gini, itu tetap bahasa Sanskerta. Jadi walaupun ada di KBBI, jadi karena dia ada di KBBI, jadi belum nggak pasti itu tidak ditulis miring ya? Iya, nggak karena dia di situ kan ada tulisannya Sans gitu ya. Coba deh, Sebentar, biasanya Kak. ada tulisannya, harusnya ya. Plus ya, kalau tulisannya itu bahasa Indonesia, dia nggak ada, dia harusnya bineka itu BINEK, bineka, kebinekaan. Tapi karena di sini masih ditulis bineka gitu ya, maka itu masih bahasa Sanskerta, bukan bahasa Indonesia. Oke, Kak. Kasih, Kak. Bener ya? Bener nggak? Saya juga harus ngecek. Yang apa tulisan Sans itu harusnya setelah kata Bhinneka Tunggal Ika-nya atau di bawah yang pengertian ya, Kak? Lihat. Kalau kalian cek di sini, bahkan Bhinneka Tunggal Ika di sini pun ditulis huruf miring. Coba kamu cek di aplikasi. Atau Oh iya, Deng. ya kan? Benar, Kak, benar, Kak. Ya kan? Kenapa? Karena ini memang sudah satu. Nah, UKP itu adalah ungkapan ya. UKP itu ungkapan. KW itu apa? Saya lupa apa singkatannya. Jadi karena dia di situ memang dia sudah dianggap sebagai sesuatu yang umum, tapi karena ini bukan bahasa Indonesia, tetap adalah bahasa Sanskerta. Karena kalau bahasa Indonesia, binekanya itu pasti harus BINEK. Ada di sini bineka ada. Kalau kamu cari bineka ada, tuh bineka ada di sini. Beragam, beraneka ragam, memang itu kan intinya kan. Tapi karena tulisannya masih Bhinneka, yaitu adalah dia dianggap sebagai semua tiga kata ini adalah dari bahasa Sanskerta gitu. Kasih, Kak. Oke. Ini udah tadi ya. Kartu keluarga udah tadi ya. Kalau undang-undang yang mana nih? Undang-undang. Yang kiri apa yang kanan? Tergantung konteksnya gak sih? Gimana tuh? Coba. Kalau undang-undang nggak ada dijelasin undang-undang apa ya yang kiri. Tapi kalau undang-undang dijelasin itu undang-undang dasar 45 itu harus yang kanan. Ya, tapi ini kan konteksnya kan dia cuma undang-undang aja kayak gini. Berarti dia yang mana? Kiri udah. Kiri ya, yang kiri ya, karena cuma undang-undang. Tapi undang-undang ya karena dia disingkat jadinya UU, betul. Oke, SIM yang mana? Kiri kanan? Kanan nggak sih, Kak? Yang kanan? Apa yang kiri? Apakah Kanan. apakah SIM itu adalah
Nama surat atau jenis surat? Nama. Lagi. Hah? Nama surat? Jenis Iya, surat. Kak. Jenis. Tetap jenis itu. Ini ya, SIM itu ya, jenis ya emang ini kita agak ngaco ya. Yang harusnya surat jadi kartu, yang kartu jadi surat gitu kan. Kayak kartu keluarga itu kan segede gini kan. Itu saya pernah baca memang itu asalnya tuh dari istilah Belanda. Jadi kayak kita serap jadinya ya kayak gitu. Jadi yang bentuknya surat dibilang kartu, ya bentuknya kartu dibilang surat gitu ya. Harusnya kan kartu izin mengemudi ya, harusnya ya. Cuma ya ini udah jadi ini. Nah, surat izin mengemudi itu juga sama, yang pakai yang kiri sama seperti kartu tanda penduduk. Oke. Nah, user experience yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kiri, Kak. Yang lain? Setuju yang kiri? Kiri ya, karena ini bukan nama jenis, bukan nama diri ya. Ini cuma kata asing. User experience. Lihat UX-nya tidak ditulis huruf miring, tetap biasa. European Union yang mana? Kiri atau kanan? Ini nggak miring, ini miring. Yang mana? Kiri, Ya. Kak. Yang kiri ya, karena adalah nama. Nama. Oke, United States of America. Yang kiri apa yang kanan? Kiri juga. Kiri juga, karena nama negara. Oke. Nah, ini tadi udah ya, iptek. Iptek yang mana? Yang Kiri. kecil semua. Kecil semua apanya nih? Singkatannya. Semuanya. Semuanya. Yang Semuanya di yang bawah ya. kecil. Ya. Ini ya, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Jadi bukan yang ini, bukan yang itu, bukan yang ini ya, yang ini ya. Nah, iptek ini namanya apa? Singkatan atau akronim? Akronim. Akronim. Oke, good. Abang None. Itu apa? Itu acara ya? Itu bukan sih, Kak? Ya, Abang None. itu ajang. Ajang kayak pencarian kayak kompetisi lah gitu. Kiri atas berarti. Di atas ya. Abang None yang ini ya. Abenon ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Ada mau tanya? Nah, Oh, mau nanya satu, Kak. ya gimana? Tadi Kak Fauzan bilang kata miring itu bisa digunakan untuk menegaskan sesuatu kan. Tapi apa bedanya menggunakan kata miring sama bold? Atau nggak ada bedanya? Bisa diganti-ganti? Nggak ada bedanya, bisa. Sebenarnya harus karena gini. Kalau gini, bold itu kan baru muncul setelah ada komputer. Ya kan? Baru ada setelah komputer. Jadi ketika ada komputer maka kita bisa bold, kita bisa mempertebal gitu ya. Sama aja sebenarnya. Jadi kalau dulu belum ada bold ya orang bikinnya karena tulis tangan ya jadi ya dibikin miring, jadi lebih miring gitu ya. Jadi kayak gitu sebenarnya. Gitu. Oh, oke. Makasih, Kak. Sama. Oke. Ada yang tanya lagi sampai sini? Nah, kalian udah ada akses ke Google ini ya, Google Drive? Udah. Ya, nah di situ kalian coba cek ada folder, ada latihan. Nah, di situ ada satu wacana, itu semua huruf kecil semua. Kalian pilih satu. Sama sih semuanya dapat soal yang sama. Tapi kalian namain ya. Kalian pilih satu, kalian namain. Kalian rename sama nama kalian. Terus kalian ubah di situ menjadi coba buka dulu. Boleh ya sambil buka ya. Itu ada folder wacana, folder latihan. Nah itu ada wacana kopi 1, wacana kopi 2. Yang ini ya. Kalian buka salah satu misalnya. Kalian rename dulu. Rename dari nama kalian. Kalian buka gitu. Nah, terus tolong kalian coba ada teks. Kalian ubah mana yang harus huruf kecil, mana yang huruf kapital, mana yang huruf miring gitu. Sambil kalau ada yang kalian nggak tahu, kalian cek apakah ini benar atau enggak.
gitu. Kita fokus ke huruf kapitalnya ya. Kita nggak fokus ke tanda bacanya, kita nggak fokus ke kata-katanya karena ini kata-katanya mungkin ada yang nggak tepat gitu, nggak tepat, maksudnya secara tata bahasa mungkin nggak tepat, biarin. Yang kita fokus adalah ke kapitalisasinya sama huruf miringnya. Nah, coba kalian kerjain dulu, nanti kita bahas. Berapa lama kira-kira? 15 menit cukup? Atau terlalu lama? Aman ya 15 menit? Oke ya. 15 menit, oke, nanti berarti sampai jam 20.45. Oke? 20.45. Oke, pilih ambil satu, nanti kalian coba kerja, nanti kita bahas bareng-bareng. Malah kalau misalnya kalian mau cari-cari ini, artinya lebih bagus. Oke, saya bukan sampai
Ya, gimana udah? Sedikit lagi, Kak. Lagi, oke. Ada yang udah mungkin? Belum? Ntar lagi ya, oke. Yuk, udah belum? Jadi kita bahas nih. Siapa yang udah? Kita udah kita sudahkah? Salsa udah salsa? Belum Kak, masih. Masih jalan? Ya udah nggak apa-apa. Kita sambil bahas aja ya. Nggak apa-apa. Biar sama-sama ini. Biar sama-sama belajar. Kenara udah Kenara? Oke. Masih sementara juga, Kak. Oke. Ana udah?
Udah sih, tapi bingung yang editing sama coding, soalnya Ya. nggak ada di KBBI. Oke, yaudah, yuk. Ana boleh share share screen dulu. Oke, kita yang ini dulu ya, yang paragraf pertama. Ya, dalam hubungan terapeutik, professional conduct, ya dia harus huruf kecil, huruf miring. Sengketa medis di Indonesia dipicu oleh adverse event. Oke, harus huruf miring. Dan menjadi opini bahwa setiap adverse event digeneralisasi adalah malpraktik. Nah, FYI, eh, malpraktik itu salah ya. Harusnya kalau yang bakunya itu malapraktik, kalau saya nggak salah. Benar nggak? Ya, malapraktik, betul. Jadi yang benar itu adalah malapraktik, bukan malpraktik ya. Kemudian, nah, hal ini pengaruh oleh faktor internal maupun eksternal pasien, kasus dugaan malapraktik yang dilaporkan ke konsil. Nah, ke Konsil Kedokteran Indonesia. Ini kecil atau kapital nih kira-kira nih? Kapital nggak sih, Kak? Iya, Nah, kapital. kapital. Coba googling. Ada tuh ya, Konsil Kedokteran Indonesia, KKI ya. Nah, Konsil Kedokteran Indonesia karena ini adalah nama ya. Waktu 2006 sampai 2015 banyak 317 kasus, 114 diantara ada dokter umum, disusul dokter bedah, 76 kasus dokter OB-GYN, OB-GYN ya, spesialis kandungan di wilayah ID. Oke, Nev, Jawa Tengah, Ana. Nah, Oh ya, ya kan? Jawa Tengah selama tahun 2011-2014 banyak 6 kasus. Di antara ada dugaan malpraktik di RSU Santa Maria Pemalang. Oke. Proposisi ini didasarkan pada doktrin hukum kelalaian, Doctrine of Negligence, yaitu apa ini? Res ipsa loquitur. Ini kan bahasa Latin. Berarti harus huruf miring. Ya. Atau the thing speaks for itself. Doktrin ini, nah ini ya teman-teman, sebetulnya kalau udah seperti ini ya, aslinya ya, ini kalau sudah the thing speaks for itself ini dia nggak perlu pakai tanda petik, karena dia masih sama-sama apa kata asing gitu ya. Tapi ini cuma untuk pengetahuan aja. Doktrin ini hanya berlaku dan tepat penerapannya hanya untuk lapangan hukum perdata dengan konsep tanpa pembuktian atas terjadi kelalaian atau kesalahan perihal perbuatan melawan hukum, Onrechtmatigkeit, bahasa Jerman atau bahasa Belanda, saya nggak tahu. Lalu sebagai tergugat. Oke, oke Ana, terima kasih. Yuk, siapa lagi? Nadif mau coba paragraf 2 ya? Boleh deh, Kak. Boleh, Kak. Paragraf 2. Sebentar. Oke. Udah Paragraf 2. Ya. Oke. Oke, persoalan sekarang ialah apakah kelalaian dalam menjalankan praktik perobatan dapat dikatakan sebagai mediocrime? Oke, jawabannya dipulangkan kepada kita semua. Tapi yang jelas di negara-negara common law, yang selain statute law juga common law tidak membedakan dokter yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan praktik pengobatan. Jika kita hendak meniru negara common law, maka perlu ada undang-undang yang bersifat lex specialis yang bisa mengabaikan pasal 359, ya oke, pasal 360 ya, KUHP oke. Pasal dalam undang-undang praktik kedokteran yang mengkriminalkan dokter melakukan praktek pengobatan di bawah standar juga perlu direkonstruksi. Kebijakan dalam pasal tersebut berupa delik formil, bukan delik materi. Iya, itu dia salah tulis ya. Harusnya dia formil, bukan formial ya. Tadi dia tulisnya formial. Yang dirasa berat bagi dokter. Oke, bagus. Oke, lanjut. Siapa lagi? Rasya. Udah? Paragraf 3 ya? Bentar Kak, bentar. Atau siapa dulu? Salsa. Paragraf 3, bisa? Salsa. Ada Salsa? Ada Kak, tapi aku masih ini Kak betul-betulin yang Udah kapital. betul. Kita udah paragraf 3. Kita.
Aku belum, Kak. Oh, belum. Yang udah siapa? Harry udah, Harry, harga paragraf 3 udah. Terlalu yakin. Ya nggak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar. Ayo, coba share. Bisa di-share nggak? Ayo dong. Ini kita konsepnya sama-sama belajar, jadi nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Siapa lagi nih? Oke, udah belum Kak, Oke? aku lupa Kak. Hah? Caranya gimana ya? Ini di bawah ada share screen, Hmm, samping participants. sebentar. Kamu pakai HP atau pakai laptop? Pakai Laptop. komputer? Hah? Laptop. Iya, itu ada tuh di bawah share screen warna hijau, Nah, oh iya dah. ya kan? Iya. Oke, ya. Sebentar. Close. Oke, bisa dikecilin dikit mungkin perlindungan hukum ya. Itu kan agak terlalu besar. Nah, oke. Mungkin 75 kali ya. Oke, yuk ke bawah. Agak ke kiri dikit mungkin, ke kiri. Nah, oke, perlindungan hukum profesi dokter sudah diatur dalam undang-undang yaitu pasal. Nah, P-nya itu harus huruf besar ya, karena kan dia diikuti oleh nama pasalnya. Pasal 55, pasal 50 UU PK, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran punya hak memperoleh perlindungan hukum, bla 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 bla. Akan tetapi terdapat juga kriminalisasi profesi dokter dalam pasal 76. Nah, pasal 76-nya itu harus kapital. Dan pasal pidana lainnya itu enggak ya, karena pasal pidana itu kayak cuma ya udah pasal pidana lainnya. Dan UU PK-nya harus huruf kapital. Oke. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, nah P-nya huruf kapital, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Oke. Nah, ingat rupiah itu huruf kecil ya teman-teman ya, nggak pakai huruf kapital ya, rupiah. Kalau yang ininya 100 juta rupiah yang kalau dipanjangin, nah yang itu ya. Itu tetap huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Oke. Pasal 359 KUHP berbunyi, oke, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Oke, kita lanjut dulu ke bawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum dan kelemahan-kelemahan bla 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 sengketa. Selain itu, penelitian ini juga menganalisa, oke, keadilan. Terus bawahnya metodologi deskriptif analitis digunakan sebagai pisau analisa guna menjelaskan gambaran tentang rekonstruksi sengketa medis. Nah, itu menggunakan itu sebenarnya harusnya paradigma sih ya, tapi dia kalau paradigm ya itu dia harus huruf miring ya, paradigm itu kan dia bahasa Inggris. Oke, dapat mengurangi berbagai data primer maupun sekunder diolah dan dianalisa guna merekonstruksi perlindungan hukum, bla bla bla, sehingga pandangan yang semula, oke, studi kepustakaan dan observasi terhadap Nah, terus yang paragraf selanjutnya, studi kepustakaan dan observasi terhadap berlakunya UU, undang-undangnya harus huruf kapital. Nah, ini coba nih kalau ini kamu gimana tadi yang UU nomor, nah, N-nya kapital atau enggak? Pit. Hah? Apa ya? Apa? Pitar. Kapital, kenapa? Karena menunjuk Karena apa dia sih? masih bagian dari nama undang-undangnya, iya. Iya. Oke, berarti N-nya kapital. Terus apa lagi yang kapital? Hmm, Tahun kapital nggak? T-nya. tahun kapital. Oke. Terus tentang Juga.
Ya, hati-hati. Tadi apa tadi yang saya bilang preposisi? Yang 11. Oh iya, iya, Ya kecil. kan? Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Tentang itu nggak boleh huruf kapital. Itu. Nah, praktiknya kapital nggak? Kapital. Karena masih bagian dari nama. Berarti kapital. Kedokterannya? Iya. Ya, oke. Digunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian, wawancara, mendalam dengan sampel dengan prinsip snowball. Snowball itu apa? Bahasa apa? Asing. Bahasa Inggris, berarti dia harus huruf miring. Oke. Dengan metode penentuan sampel penelitian berdasarkan purposive non-random sampling. Wah, itu udah pasti ya. Nah, itu berarti dia huruf miring. Terus, nah, ketua ID, direktur rumah sakit. Nah, itu yang mana aja tuh yang huruf kapital kira-kira? Ketua ID kira-kira kapital atau enggak? ID-nya tuh gimana tuh? Besar. Mm-mm. ID-nya besar. ID Kapital. besar, iya dong. Itu kan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ketuanya kapital nggak kira-kira? Ketuanya Ketua ID itu merujuk pada seseorang nggak kira-kira? besar. Gimana? Harry, Besar. gimana? Hah? Besar. Besar. Kapital. Kenapa kapital? Kalau Karena jabatan pangkat. bukan. Oh, Kalau jabatan pangkat ada nama orangnya nggak? enggak ada. Nggak ada. Terus kenapa kapital? Oh iya. Iya. Kenapa? Enggak jadi dia kapital atau enggak pertama? Enggak. Enggak, yakin. Itu kan Iya. yang direktur kenapa dia huruf kapital? Karena merujuk ke Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang. Enggak dong. Hmm, Direkturnya itu kan berarti ada orangnya kan, ada direkturnya kan, ada direkturnya kan. Yang kita nggak tahu siapa orangnya. Cuma maksudnya ya direktur rumah sakit itu ya kita merujuk pada seseorang gitu loh, ya kan? Sekarang kalau ketua ID itu ada orangnya nggak? Menurut kamu kayak ketua tadi. ID itu ada orangnya nggak? Ada nggak ketua ID itu ada nggak orangnya? Ada nggak? Enggak ada. Hmm? Enggak ada. Ada nggak? Yang lain? Nadif, ada nggak? Ada Kak. Jadi harusnya huruf. Kapital. Jadi huruf kapital ya, karena dia Iya. merujuk satu orang gitu ya. Oke. Terus keluarga Kepolisian Resor Semarang, kepolisiannya K ya, Oh iya, ya kapital. Resornya ya huruf kapital. Pemalang P-nya kapital. Oke, Pengadilan Negeri Pemalang. Oke, thank you, makasih. Siapa lagi? Nana mau share? Ada udah? Belum selesai, Kak. Ya. Kak, Siapa aku tuh? mau nyoba, boleh nggak Kak? Ya boleh lah, ayo. Harus nyoba. Oke.
Yuk, seluruh data yang mana ya? Itu seluruh data ya. Oke, yuk. Seluruh data yang telah berhasil peneliti kumpulkan, baik data primer maupun sekunder, akan dilakukan editing. Oke. Coding tuh kalau kayak gini dia bahasa Indonesia atau bukan? Bener ya, coding ya, karena itu Iya, Indonesia. udah diserap ya. Tapi sebenarnya sebenarnya sih nggak ada ya, karena kalau kalau kayak gini sebenarnya salah ya. Yang sebetulnya harusnya pakai C, coding, karena karena kita nggak ada akhiran ing itu nggak ada gitu. Jadi ini emang salah. Harusnya pakai C. Jadi kamu bikin C aja. Jadi kita huruf miring. Kita bikin huruf miring. Oke, editing dilakukan peneliti dengan tujuan apakah data yang terkumpul sudah memenuhi harapan. Oke, dari editing kemudian dilakukan coding, itu juga coding ya, huruf miring, kategori untuk orang muda, Matthew B. Miles. Ya, nih teman-teman harus ingat ya, ketika ada singkatan nama seperti ini, jangan B titik kemudian langsung disambung, harus ada spasi, harus memang seperti ini gitu ya. Matthew B titik Miles gitu. Jadi jangan Matthew B titik Miles, jadi langsung disambung, nggak pakai spasi gitu ya. Kecuali misalnya dia Matthew BM. Nah kalau BM gitu saya gimana? Coba siapa tadi Salsa ya? Salsa. Kalau bisa BM jadi gimana tulisannya? Coba kamu bikin M. M-nya bisa kayak gini juga kan, Kak? Coba kamu ketik gimana biar saya lihat. Gitu. Kayak gitu. Atau ada yang lain? Yang lain kayak gimana kira-kira? Bener nggak? M-nya gimana? M-nya pakai titik juga nggak sih, Kak, M-nya di pakai setelahnya? titik. Oke, terus apa lagi? Jangan dispasi. Jangan dispasi, iya. Ya, gitu. Matthew BM gitu ya. Jadi harus seperti itu. Jadi A titik Michael Huberman, oke. Yakni model yang bergerak dalam 3 siklus kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan melakukan simpulan dan atau verifikasi. Setelah data disajikan, kemudian dilakukan rekonstruksi serta menganalisanya secara kualitatif induktif untuk kevalidan, bla 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 bla. Itu cek silang, pustaka dari literatur, observasi, dan wawancara. Udah selesai ya? Habis ya? Bener ya? Oke. Udah, Kak. Oke, seperti itu. Semoga lebih tercerahkan. Tapi yang penting abis ini harus coba latih-latihan soal. Intinya ingat bahwa kapitalisasi itu yang pertama, huruf pertama di setiap kata, di judul ya. Jadi terus ingat tadi ada preposisi di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Itu hafalin luar kepala ya supaya gampang. Kemudian bedain antara nama jenis dan nama diri. Ingat semua yang ada namanya itu pasti dia huruf kapital. Huruf kapital dan dia nggak boleh ditulis huruf miring. Kalaupun apapun itu bahasanya. Kalau nama jenis dia baru bisa ditulis huruf miring. Oke? Udah. Sama sapaan. Jadi kalau sapaan dia pasti huruf kapital. Itu aja. Ada mau tanya lagi sampai sini? Oke ya? Aman ya? Makasih banyak semuanya udah ikut belajar malam ini. Nanti materi yang tadi sama rekamannya dimasukin di Google Drive. Oke? Yang tadi belum selesai tetap harus diselesain ya. Lihat-lihat tadi yang punya temen yang udah dibenerin sambil belajar dibenerin. Oke? Sampai sini oke ya? Oke, kalau gitu makasih semuanya. Selamat malam.